قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu sepertinya betul-betul terjadi di pondok pesantren Ora Aji, kaum muslimin. Beberapa hari ini viral tentang pemberitaan penganiayaan yang terjadi di pondok pesantrennya Miftah, di pondok pesantren Ora Aji, di mana santri yang dituduh mengambil atau mencuri uang Rp700.000 itu dikeroyok oleh 13 orang dan kemudian bahkan sampai di setrum, kaum muslimin. Kejam, betul, bahkan sangat. Ya. Dan inilah makna guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Coba lihat perlakuan istrinya Miftah saja terhadap santri yang ada di Ponpes Ora Aji. Itu perlakuannya seperti ini, kaum muslimin. Heboh video Gus Miftah hina penjual es teh. Kini aksi sang istri bagi-bagi roti ini juga tuai cibiran. Nama Gus Miftah belakangan tengah ramai diperbincangkan. Hal ini lantaran Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji, pedagang es teh keliling. Kali ini giliran sang istri, Ning Astuti, yang juga menjadi sorotan. Beredar video istri Gus Miftah sedang bagi-bagi roti ke para santri. Pesantren Ora Aji sendiri merupakan ponpes yang dikelola oleh Gus Miftah dan istri. Ning Astuti tampak sedang membagi-bagikan roti kepada para santri di sana. Para santri pun menerima roti yang dibagikan oleh Ning Astuti. Namun yang menjadi sorotan yakni posisi santri saat menerima rotilah yang dipertanyakan. Pasalnya, para santri terlihat berjalan jongkok. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti ini perlakuan istrinya, seperti ini, kaum muslimin. Ini ya bagi kami nggak memanusiakan santri-santrinya. Antum boleh cek di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi, pondok pesantren yang bermanhaj salaf, nggak ada kejadian seperti ini, nggak ada, kaum muslimin. Nggak ada. Kalau memang mereka mau membagi-bagi makanan kepada santri, ya dibagi seperti biasa. Ya, apakah santri di sana nggak diajari adab? Diajari. Adab itu ada, tapi nggak seperti ini. Ini akibat belajarnya sama Mbak Alawi dan juga kepada Mamah Gufron. Ya, Mbak Alawi, Gufron, ya seperti ini kelakuannya, sama persis. Coba lihat ini. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan emosi kami. Lembutkan hati kami. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balasan yang sebaik-baik balasan atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah, apa saja cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami, Nah, coba kaum muslimin ya, yang dicontoh itu Bahar Smith, Gufron,
dan orang-orang yang semisal kaum muslimin, yang mereka jelas-jelas mengadopsi paham feodalisme kaum muslimin. Jadi santri-santri di sana itu bukan diajarkan adab yang benar, tapi malah dianggap seperti budak. Dianggap seperti budak. Coba santri disuruh merangkak-rangkak, cium kaki, sujud cium kaki. Padahal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya, seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Lah ini malah santri yang seharusnya diajarkan adab, diajarkan akhlak yang baik, malah diperbudak seperti itu kaum muslimin. Ngasih makanan seperti ngasih apa saja sih kaum muslimin? Ya. Bukan seperti ngasih manusia kalau seperti itu caranya. Masa ngasih manusia, manusianya disuruh merangkak-rangkak, ya, menghambakan diri kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini perhatian untuk orang tua. Kalau sudah jelas ada bukti-bukti yang seperti ini masih memondokkan anaknya ke pondok pesantren mereka, itu berarti orang tuanya akalnya udah nggak sehat, ya, nggak sehat akalnya. Ya cobalah sekali-kali orang tua itu, ya, yang sudah terdoktrin dengan gus-gus, dengan kiai-kiai, dengan habib, bahwasanya pondok pesantren salafi itu adalah pondok pesantren yang mengajarkan penyimpangan di dalam syariat Islam. Coba sekali-kali berkunjung ke pondok pesantren yang dikelola oleh orang-orang yang disebut oleh Miftah, disebut oleh Bahar, disebut oleh kiai-kiai sebagai pondok pesantren Wahabi. Coba sekali-kali berkunjung ke sana, lihat kegiatan santrinya, lihat kegiatan para asatidhahnya. Seperti apa kegiatan mereka? Lihat ketika mereka membagikan makanan, lihat jam-jam makan mereka. Adakah terjadi yang seperti ini? Yang santrinya disuruh berangkang-berangkang, ya kayak ketek kaum muslimin. Berangkang-berangkang, minta-minta sama manusia. Ya, udah persis ketek kalau seperti itu kaum muslimin. Persis. Itu nggak memanusiakan manusia. Sementara di sisi lain, gusnya, miftahnya, pimpinan pondok pesantrennya, di luaran kalau ceramah nggak punya sopan santun. Padahal santrinya loh seperti ini kan. Minta makan saja berangkang-berangkang. Tapi di luar gusnya ceramah nggak punya sopan santun sama sekali. Misuh-misuh, orang disebut goblok. Bahkan dokter pun disebut goblok. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Kan goblok. Astagfirullahaladzim. Seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau sudah jadi gus, jadi kiai, jadi ustadz, kelakuannya seperti ini. Sementara kalau santri diperlakukan seperti budak, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu cara mendidik santri yang salah kaum muslimin. Mendidik santri itu supaya beradab bukan dengan memperlakukan mereka seperti itu, tapi diajarkan syariat Islam yang benar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab. Yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya paling mulia, budi pekertinya paling mulia. Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajarkan para sahabat untuk seperti ini dengan beliau SAW. Padahal dengan Nabi, ini dengan siapa? Ya, tuh kaum muslimin ya, berhati-hatilah memilih pondok pesantren. Wajar kalau kemudian santrinya melakukan hal-hal yang seperti yang viral itu. Ya, kalau kiainya saja seperti ini. Ini kalau kiainya omongannya kasar, ya berarti santrinya lebih parah lagi. Bukan hanya omongannya saja, perlakuannya juga kasar. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tuh kaum muslimin ya. Berhati-hati milih pondok pesantren. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.